soal yang pertama. Soalnya adalah salah satu rekan kerja di kantor Anda terkonfirmasi positif COVID-19. Kemarin Anda baru bertemu dengannya. Kendati demikian, Anda tidak merasakan gejala apapun dan merasa baik-baik saja. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, soal ini terkait dengan kompetensi integritas dengan indikator menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Oke, Bapak Ibu, pada era pandemi COVID-19 telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa setiap orang yang pernah berinteraksi dengan orang yang positif, maka dia wajib untuk melakukan tes, baik tes swab PCR atau antigen gitu ya. Maka sesuai dengan kasus ini, kita harus menerapkan Bapak Ibu aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi dalam soal ini yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi A, yaitu segera melakukan tes usap antigen secara mandiri agar mengetahui hasilnya. Nah, dengan demikian kan sudah diketahui hasilnya secara pasti ya. Kalau dia positif, maka dia harus melakukan isolasi mandiri. Jika tidak, dia bisa melakukan aktivitas secara normal, gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi B, isolasi tadi ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah opsi D. Dan yang terendah adalah opsi C, yaitu tetap melakukan aktivitas seperti biasa karena merasa sehat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rekan kerja Anda yang cukup senior meminta bantuan Anda untuk mengajarinya dalam menggunakan aplikasi baru di kantor. Anda sudah menjelaskan beberapa kali, tetapi rekan senior tersebut tetap belum sepenuhnya paham. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Nah, kira-kira mana Bapak Ibu yang sesuai dengan indikator membantu orang lain kira-kira? Oke. A ya, yaitu memintanya praktik terlebih dahulu dan menyarankan untuk bertanya pada icon bantuan yang ada pada aplikasi. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa dia sudah mengajari beberapa kali, tapi masih belum juga paham, maka cara yang baik agar dia bisa gitu ya, langsung praktik saja gitu ya. Dengan praktik dia akan mengetahui problemnya di situ. Nah, terus kita menyarankan kalau misalkan masih ada yang nggak paham, bisa klik icon bantuan karena di situ biasanya ada petunjuk dari kesalahan yang kita lakukan. Dengan demikian nanti dengan praktik kan bisa membuat lebih mudah ya kita dalam memahami gitu. Jadi memang kalau biasanya diberi penjelasan tapi tanpa praktik kan memang juga susah ya Bapak Ibu. Jadi makanya opsi A mendapatkan poin 4. Nah, di sini yang mendapatkan poin 3 adalah opsi C, kemudian mendapatkan poin 2 adalah opsi B, dan yang paling rendah di sini adalah mengerjakan tugas bagian Bapak tersebut untuk menghemat waktu. Di sini saat kita mengerjakan tugas tersebut malah tujuannya bukan membantu orang lain ya, atau bukan tujuannya mengajari, tapi memang dasarnya tidak telaten. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah pegawai dinas pariwisata di Provinsi Y. Saat ini di depan kantor Anda terdapat demo dari ratusan masyarakat yang bekerja dalam sektor pariwisata. Mereka menuntut penghapusan diterapkannya penggunaan tes antigen karena dinilai cukup memberatkan. Mereka berdalih bahwa saat dihapus aturan tersebut, gairah pariwisata di provinsi Anda dapat bangkit kembali dan perekonomian tidak akan lesu. Mereka awalnya berdemo dengan tertib, tetapi lama-kelamaan mereka mengancam untuk membakar gedung kantor Anda jika tuntutannya tidak dikabulkan. Hal yang akan Anda lakukan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator, menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dipahami oleh orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, sesuai dengan indikator ini, mana kira-kira yang menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit? Gimana kira-kira? Ya, opsi C, yaitu kita menyarankan kepada atasan agar memanggil perwakilan pendemo untuk diajak berdiskusi. Jadi memang keadaannya sedang genting ya, sedang pelik. Jadi gimana sih cara win-win solutionnya? Kan tidak mungkin nih semua pendemo diajak masuk ke dalam kantor untuk diskusi, malah nanti jadinya akan memanas. Jadi jalan terbaik itu apa? Ya memanggil perwakilan pendemo itu untuk diajak berdiskusi. Dengan syarat mereka diberitahu dulu agar tidak terlalu berapi-api dalam menyampaikan aspirasinya.
Demikian nanti kalau suasana sama-sama mereda atau dingin gitu ya, maka diharapkan untuk mendapatkan suatu kebijakan yang berpihak di kedua belah pihak, gitu ya. Nah, oke, jadi opsi C mendapatkan poin 4. D dapat 3, A dapat 2, dan yang paling rendah di sini adalah opsi B. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih.